Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ramdan NIM 22073027. Baiklah, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang overhaul singkat. Untuk diketahui, awal mesin ini tidak hidup atau bisa dibilang sudah lama tidak dipakai atau sudah terlihat pada komponen pada mesin ini. Baiklah, sini sebelum kita melakukan overhaul, kita akan menyediakan tempat yang proper seperti dan kita cukup dengan proper. Selanjutnya kita menyiapkan alat umum yang digunakan untuk melakukan overhaul seperti toolkit set, terus alat-alat khusus seperti untuk membuka klep dan untuk memasang atau membongkar pada piston. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan setahu saya sebelum kita melakukan pembongkaran itu kita melakukan pemutusan jalur pengapian atau jalur dari aki. Setelah itu kita melakukan pembongkaran pada komponen-komponen seperti alternator, dinamo starter, ya seperti komponen elektrik pada mesin. Selanjutnya kita melakukan hal yang biasa saya lakukan seperti menguras oli, terus menguras sistem pendingin. Selanjutnya membuka sistem pendingin seperti selang-selang radiator sendiri atau fuel pump. Selanjutnya kita akan masuk proses pembongkaran, yaitu awalnya membuka intake atau exhaust, setelah itu pemutusan bensin, setelah itu membuka yang kita lihat dari sini untuk membuka transmisi dahulu, terus memisah-misahkan fuel pump, alternator, setelah itu melakukan pembukaan cover head, setelah itu membuka satu persatu baut head dan membuka timingnya yang di dalam sini. Setelah itu setelah membuka head, kita membuka head, habis itu membuka penyimpanan oli yang di bawah. Setelah itu menurunkan engine dari engine stand ini. Setelah itu kita membuka crankshaft satu persatu dalam pengerjaan yang teliti. Setelah itu membuka pistonnya satu persatu. Setelah kita melakukan pembongkaran pada semua komponen, selanjutnya kita melakukan pembersihan atau penyucian pada komponen tersebut. Setelah melakukan penyucian pada komponen tersebut, kita akan melakukan pengukuran pada keolengan pada crankshaft atau knock and as. Setelah menemukan hasil melakukan pengukuran pada blok silinder, terus piston apakah masih di angka standar atau sudah lebih. Kalau sudah melewati angka standar, sebaiknya komponen harus diganti. Yang awalnya mesin ini sudah oblak pada stang piston atau crankshaft. Yang di sini hanya diganti cuma metal. Setelah itu sudah akan melakukan pengukuran pada kedataran head silinder, habis itu kedataran blok silinder. Setelah kita mendapatkan pengukuran, kita cek, kita pilih-pilih mana yang patut diganti, mana yang patut diperbaiki. Setelah itu
kita melakukan pemasangan, yang mana komponen yang tidak layak dipakai kita ganti, yang bisa diperbaiki kita perbaiki. Masuk pada proses perakitan, yang yaitu perakitan yang dipasang terlebih dahulu adalah crankshaft. Setelah memasang crankshaft, baru kita memasang stang piston atau piston. Setelah melakukan hal tersebut, kita memasang karter, yaitu tempatnya wadah oli pada mesin. Setelah melakukan pemasangan karter, lanjut kita kepada bagian atas. Kita memasang pada head cylinder, masang klep, gear klep, masang noken as. Setelah itu kita masang komponen-komponen lainnya seperti radiator, alternator, dinamo starter, karburator, intake, knalpot, elko, fuel pump, air filter, dan komponen-komponen lainnya seperti kipas ini yang pernah nampak pada saat ini. Selanjutnya analisis tentang mesin ini. Awalnya mesin ini tidak layak dipakai, yang kemudian kita bongkar melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Di sana ketemu titik kerusakannya atau apa kendalanya. Setelah kita melakukan pembongkaran, kita cek hidup, tapi namun dengan kerja mesin yang belum optimal, dikarenakan crankshaft sudah melebihi haus, sudah haus lah intinya, masih berbunyi lah. Setelah itu setelah kita hidupkan sebentar, habis itu kita melakukan penyetelan pada klep, pada katup. Setelah melakukan penyetelan, dari sana, dari dengar bunyi mesin hidup, kita jadi tahu kendala apa yang ada pada mesin tersebut. Pada mesin yang saya bongkar ini atau yang saya rakit lagi, seperti crankshaft yang sudah tidak layak pakai, terus yang kedua piston yang sudah mulai haus atau ring piston yang sudah haus, terus terjadinya kebocoran pada fuel pump dan radiatornya, seperti selang radiator pun sudah bocor, tidak layak dipakai. Setelah itu, yang awal mulanya tidak ada wiring atau kabel-kabel, di sini saya dengan tim melakukan wiring atau menyusun kabel-kabel untuk sekedar nyala. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang pembuatan saya. Cukup sekian, terima kasih. Oke, ambil banget iki.